Pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto semakin memperlihatkan perbaikan kinerja keuangan di paruh pertama tahun 2025. Perusahaan teknologi terbesar ini berhasil menekan kerugian bersih secara signifikan sambil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang solid menjadi sinyal positif bagi masa depan bisnis mereka. Goto mencatat pendapatan bersih sebesar Rp8,55 triliun pada semester pertama 2025 atau mengalami kenaikan 10,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, total beban dan biaya berhasil ditekan turun 7,8% menjadi Rp8,7 triliun. Penurunan beban ini terutama terlihat pada beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan dan pemasaran. Kerugian bersih Goto turut mengalami penyusutan drastis hingga 74% dari Rp2,8 triliun pada semester pertama 2024 menjadi Rp742 miliar pada semester pertama 2025. Perusahaan juga berhasil membukukan laba usaha positif sebesar Rp21 miliar serta EBITDA positif Rp427 miliar, menandai perbaikan besar dalam profitabilitas. Keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi Goto dalam mengoptimalkan model operasi dan menerapkan disiplin keuangan yang ketat. Fokus perusahaan pada dua bisnis utama financial teknologi yang mencatat peningkatan EBITDA dan on-demand service yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan menjadi kunci pemulihan dan penciptaan nilai jangka panjang. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, dua petinggi PT Aman Mineral International Tbk kembali melepas sebagian kepemilikan sahamnya. Aksi penjualan ini dilakukan di luar perjanjian pembelian kembali saham atau repurchase agreement. Direktur PT Aman Mineral International Tbk atau dengan kode saham AMMN, Lalna Chandra menjual 26 juta saham perseroan pada tanggal 7 Agustus 2025 dengan harga rata-rata Rp8.828 per lembar. Nilai penjualan tersebut setara dengan Rp229,5 miliar dan dilakukan pada harga di atas pasar saat itu yang berbeda di kisaran Rp8.800 per lembar saham. Usai transaksi kepemilikan langsung, LAL turun dari 0,109% menjadi 0,073%. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, LAL menjelaskan aksi ini murni dilakukan untuk tujuan divestasi dan tidak terkait dengan program buyback perusahaan. Ia menegaskan status kepemilikan sahamnya adalah langsung, bukan melalui pihak ketiga atau nomin. LAL juga menyebut bahwa saham yang dijual seluruhnya merupakan saham biasa yang dimilikinya secara penuh. Sebelumnya pada tanggal 4 Agustus 2025, Direktur asal Australia, David Alexander Gibbs, juga menjual 27,99 juta saham AMMN di harga Rp7.492 per lembar dengan total nilai Rp209 miliar. Penjualan tersebut membuat kepemilikan David menyusut signifikan menjadi 0,016% dari sebelumnya 0,055%. Adapun dengan penjualan kedua petinggi ini, total saham yang dilepas mencapai lebih dari 53 juta lembar dalam sepekan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia, PT Medika Loka Hermina Tbk, terus berupaya memompa kinerja di tengah tantangan yang dihadapi pada paruh pertama tahun 2025. Meskipun mencatatkan penurunan laba bersih, perusahaan tetap optimis dengan strategi ekspansi dan penguatan layanan untuk menggenjot pertumbuhan di sisa tahun ini. Pada semester pertama 2025, HIL membukukan pendapatan sebesar 3,38 triliun, naik tipis 1,32% dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, laba bersih perusahaan turun signifikan hingga 35% menjadi sekitar Rp224,8 miliar dari sebelumnya Rp343,2 miliar. Penurunan laba ini dipicu oleh verifikasi ketat klaim BPJS dan peningkatan biaya operasional yang tidak seimbang dengan pendapatan, terutama di segmen rawat inap yang mengalami pelemahan. Menanggapi tantangan tersebut, HIL giat melakukan ekspansi dengan membangun 2 rumah sakit baru di Bali dan Salatiga yang ditargetkan mulai beroperasi Desember 2025. Perusahaan juga berencana menambah total 200 tempat tidur di kedua rumah sakit baru dan menambah 600 tempat tidur di fasilitas rumah sakit yang sudah ada. Targetnya, total tempat tidur meningkat menjadi 9.000 unit pada akhir tahun. HIL terus mendorong transformasi digital dan peningkatan mutu layanan medis untuk menjawab kebutuhan pasien yang semakin kompleks. Perusahaan optimis strategi pengembangan fasilitas baru
peningkatan kapasitas, serta penguatan layanan unggulan akan memulihkan kinerja keuangan dan mendorong pertumbuhan laba di kuartal kedua 2025 dan seterusnya. Medica Loka Hermina tetap fokus memperkokoh posisinya di sektor layanan kesehatan dengan mengoptimalkan ekspansi rumah sakit dan inovasi layanan demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi tekanan laba, langkah strategis perusahaan menjadi kunci pemulihan kinerja ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk menghadapi tekanan margin keuntungan akibat koreksi harga batubara di pasar global sepanjang tahun 2025. Pelemahan permintaan terutama dari China dan India, serta fluktuasi harga batubara Newcastle menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan tambang batubara ini. Harga batubara Newcastle sempat bergerak menurun sejak awal Agustus 2025. Dengan harga terkini sekitar $111,70 Amerika per ton. Meskipun ada sedikit kenaikan harga dalam sebulan terakhir, tren harga batubara secara keseluruhan masih melemah dibanding tahun sebelumnya. Harga batubara acuan Indonesia pun mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2024, yang berdampak langsung pada pendapatan dan margin PTBA sebagai produsen batubara utama nasional. Penurunan permintaan ekspor batubara Indonesia disebabkan oleh melemahnya konsumsi dari dua negara utama pembeli, yaitu China dan India. Lonjakan produksi batubara global dan penurunan impor ini memaksa harga turun dan menekan volume ekspor nasional. Kondisi ini memperberat tantangan PTBA dalam mempertahankan margin keuntungan sekaligus menjaga volume penjualan di pasar ekspor. PTBA harus mengelola tekanan margin tersebut dengan mengenjot efisiensi operasional, serta memperkuat pasar domestik dan segmen lain yang potensial. Meski tantangan harga dan permintaan terus membayangi, PTBA optimis dapat menjaga kinerja bisnis dengan strategi adaptasi dan pengelolaan rantai nilai yang baik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada siang hari ini. Pemirsa, penutupan perdagangan sesi 1, 14 Agustus, pemirsa tampaknya IHSG ditutup menguat pada perdagangan sesi 1, menguat 0,93% atau menguat 73 poin pemirsa ke 7.965,9. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.973,9, level terendahnya di 7.905,5. 336 saham menguat, 263 menurun, dan 198 saham stagnan. Dari jajaran top gainers, pemirsa, sejumlah saham yang menguat signifikan, antara lain DSSA menguat 5,06%, kemudian ada Telkom menguat 2,68%, Brand menguat 2,2%, dan IOTF menguat 22,8%. Dari top losers, pemirsa, CDIA melemah 1,49%, kemudian Gotoh melemah 1,56%, DKHH melemah 2,29%, dan Inet melemah 4,48%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, saham teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 3,78%, disusul kesehatan dengan penguatan 1,22%. Sementara itu industri justru melemah 0,3% dan properti melemah 0,18%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.